Salam, selamat pagi saudara-saudara jemaat dimanapun berada yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini Rabu 12 Mei tahun 2021 kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru Markus pasal 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami kembali serahkan hidup dan kehidupan kami dan bersyukur Engkau telah menjaga, lindungi istirahat tidur kami sehingga kami boleh dibangunkan dan kembali kami boleh menjalani hidup kami. Karena itu Tuhan, mendasarkan kehidupan kami mau mendengar firman-Mu, merenungkannya dimanapun kami berada. Tuhan memberkati tiap-tiap kami, sehingga firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk kami teruskan dan lanjutkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam. Saudara-saudara jemaat di mana saja berada yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dalam kitab Perjanjian Baru Markus pasal 16 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian di bawah perikop. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Salam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan berbicara kepada mereka, Tuhan Yesus pun terangkat naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah pada ayat yang ke-19. Hal ini juga pernah diingatkan oleh Yesus sebelumnya ketika ia dihadapkan di pengadilan Mahkamah Agama. Akulah dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Markus pasal 14 ayat 62 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Duduk di sebelah kanan Allah berarti bahwa Yesus telah menerima kemuliaan tertinggi. Kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ia di sana juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, semangat para murid pun menguat dan mereka segera pergi untuk memberitakan Injil ke segala penjuru. Para murid tidak lagi gentar ataupun takut, tetapi mereka pergi dengan mantap karena telah menyaksikan karya Sang Guru Tuhan Yesus yang telah menggenapi seluruh perkataannya selama di bumi. Ini menjadi modal kekuatan iman bagi para murid, dan mereka juga yakin bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam pekerjaan pemberitaan Injil yang mereka lakukan, dan meneguhkan firman itu beserta tanda-tanda yang menyertainya. Dan ini yang meneguhkan para murid untuk selanjutnya memberitakan Injil ke berbagai penjuru dunia, yaitu melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang telah menjadi kekuatan tersendiri bagi para murid dalam memberitakan Injil. Dan ini juga seharusnya menjadi kekuatan bagi kita murid-murid Tuhan di masa kini untuk tidak gentar atau ragu di dalam memberitakan Injil dimanapun kita berada. Melalui tutur kata, sikap, tingkah laku yang kita buat sehari-hari. Melalui kita mendukung pelayanan gereja agar berita Injil itu dalam pelayanan semakin disebarluaskan dan memberkati kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dan dengan yakin bahwa Tuhan turut bekerja sebagaimana janjinya kepada para murid, dan janji ini juga berlaku bagi kehidupan kita masa kini dan masa akan datang.
Saudaraku, di tengah masa tantangan yang dihadapi oleh gereja dalam pemberitaan Injil, yaitu di tengah masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kekuatan berita Injil, kekuatan memberitakan Injil tetap menjadi dasar hidup orang percaya, dasar hidup gereja untuk terus memberitakan Injil itu. Seperti semangat yang dimiliki oleh para murid setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bisa menerima, melanjutkan berita Injil itu dalam pelayanan gereja dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita masih terbatas untuk dapat datang ke gereja, namun kita bisa beribadah baik di gereja maupun di rumah atau di mana kita berada. Kita boleh mengingat tetap kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sehingga berita Injil, firman Tuhan itu tetap diterima oleh setiap orang percaya, bagi setiap orang yang mau dan boleh menaati akan Tuhan. Karena itu, hal ini terus kita lanjutkan, terus kita dukung, walau apapun tantangan yang dihadapi dalam dunia ini, kita tetap percaya bahwa firman itu diteguhkan, firman itu diberitakan, menjadi berita Injil bahwa Tuhan turut bekerja dan Ia akan memberikan kuasa dan berkat-Nya bagi setiap orang yang menaati perintah-Nya, di mana Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Selamat untuk mempersiapkan diri dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada besok hari. Biarlah semangat kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi semangat yang dimiliki oleh para murid, juga kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan di masa kini dan masa akan datang. Beritakan Injil melalui tutur kata, tingkah laku, dan kehidupan pelayanan gereja yang terus kita dukung untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa, menyerahkan hidup dan kehidupan kita, bersyukur atas firman Tuhan. Dan secara khusus hari ini kita akan mendoakan calon jemaat GKI Hingan Tokung. Mari kita bersatu di dalam doa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan, yang meneguhkan iman percaya kami dan kehidupan kami untuk terus melanjutkan berita Injil bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan memberkati dan meneguhkan berita Injil, firman Tuhan, bahkan kehidupan jemaat Tuhan. Untuk bersama-sama, sehati sepikir seperasaan, bergandeng tangan di dalam kasih, sukacita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, sertai dan berkati kami sepanjang hari ini. Jaga dan pelihara kami dengan kasih dan berkat-Mu Tuhan, baik pribadi maupun keluarga, di mana saja jemaat boleh berada, bekerja, dan beraktivitas. Engkau juga memberkati kesehatan dan kekuatan kami ya Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, imun yang baik tetap terjaga, yang sehat dan kuat. Dan biarlah Engkau yang menyertai, menolong dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah dalam pertolongan-Mu dinyatakan pemulihan atas pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan, di calon jemaat
ikae hingan tokung. Tuhan, Engkau yang melihat keberadaan jemaat-Mu, pelayanan gerejamu di calon jemaat hingan tokung, biarlah mereka diberkati di dalam melayani, dalam kehidupan sehari-hari, baik para pelayan gereja, pengurus gereja, penatua dan diakon, pikaris. Firman Tuhan yang beritakan meneguhkan hidup mereka dan terus sehati sepikir di dalam membangun gereja dan jemaat di calon jemaat hingan tokung. Berkati ya Tuhan, tambahkan kasih karunia-Mu sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Calon jemaat hingan tokung boleh bertumbuh, berbuah dan berkembang, bahkan kehidupan jemaatnya hidup dalam takut akan Tuhan. Diberkati juga usaha dan pekerjaan jemaat-Mu di calon jemaat hingan tokung agar mereka boleh bekerja, beri kekuatan kesehatan, hikmat, dan juga melalui pekerjaan usaha mendatangkan berkat dan sejahtera. Bahkan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami semua, kehidupan calon jemaat hingan tokung. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan turut bekerja, Tuhan yang menyertai semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.